saya Nicholas dan hari ini saya akan menjadi MC di acara ulang tahun ke-17-nya Cindy. Tak lama-lama lagi kita akan menyambut Cindy untuk datang ke atap sini. Bentar lagi kita akan menyaksikan Cindy video lilin 3, 2, 1 video lilin. Dan disini kita akan menyaksikan Cindy memotong kuenya 3, 2, 1 potong kuenya. Dan ini kita akan melihat suapan pertama oleh Cindy 3, 2, 1 suap pertama ya untuk yang tante. Habis ini kita akan berfoto sama dengan Cindy dan keluarga dan mempersilahkan tamu untuk menikmati dinner yang sudah dipersiapkan sambil dihibur oleh RTV Band. Terima kasih teman-teman sudah menghadiri acara hari ini. Saya Nicholas dan saya pamitkan undur diri. Terima kasih, see you later. Selamat pagi semuanya, nama saya Nicholas dan saya rasa terhormat sekali atas diundang untuk menjadi seorang motivator di acara hari ini. Sebelum saya melanjutkan cerita saya mau mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian semua. Pertama-tama, di mana dari antara kalian yang merasa ragu-ragu tentang masa depan kalian? Boleh angkat tangan? Ya, ada beberapa orangnya. Dan di mana dari antara kalian mau mencoba improve diri sendiri, mau upgrade skill diri supaya tidak rasa ragu itu lagi? Ada juga beberapa ya. Dan pertanyaan akhir saya, dari mana kalian semua yang mau pada saat selesai acara hari ini merasa sudah pengetahuan untuk menjadi seorang yang sukses, seorang yang kaya, dan seorang yang sudah pede dengan sendiri dan tidak lagi meragukan apapun yang akan ditangani pada masa depan? Bisa angkat tangan? Ya, oke, bagus. Nah, tanpa lama lagi, jadi ini beberapa tahun sebelumnya saya mendengarkan sebuah cerita dari engkong saya, dan saya merasa bahwa cerita ini sangat unik dan sangat mantap untuk dibagi kepada kalian semua pada pagi hari ini. Jadi dalam masa dahulu kala ada sebuah orang petani yang menemukan sebutir telur hitam. Masalahnya dia ketemunya itu di sebuah pegunungan yang dia saat dia pulang dari sawahnya. Dia pikir, loh, kok ada telur di sini? Mana burungnya? Mana ibunya? Lihat sekeliling, gak ada apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk membawanya pulang dan memberikannya kepada induk ayam. Dan setelah memberikannya, dia segera pulang karena sudah malam. Karena beberapa minggu dan beberapa bulan kemudian, telur-telurnya sudah menetas lainnya. Tapi masalahnya, yang telur hitam ini masih belum menetas. Baikpun kelihatannya masih bagaimana ya? Gak ada apa-apanya. Jadi ibunya itu, induk ayamnya bingung. Kenapa ini? Telurnya pertama hitam, terus sekarang nggak mau netas-netas. Dia mikir telur ini sudah busuk, sudah tidak ada apa-apa. Dan pada akhirnya setelah beberapa bulan kemudian lagi, tiba-tiba ada ledakan. Dan setelah beberapa saat lagi, seekor burung warna hitam malam, hitam keluar. Dan pertamanya ibunya bingung, loh, pertama telurnya pertama hitam, sekarang burungnya sendiri sudah hitam. Ya nggak apa-apa lah, yang penting anaknya itu sehat, yang sempurna, nggak apa-apa. Jadi setelah beberapa saat
beberapa hari untuk dia istirahat, untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia keluar dan belajar dengan ibunya untuk belajar mandiri, untuk belajar bagaimana menjadi seekor ayam yang mandiri, yang seekor ayam yang mandiri dan seekor yang baik. Pertama, dia mengajarkan untuk cara mendapatkan makanannya. Nah, untuk para ayam-ayam, mereka mendapat makanan dengan menggali tanah dan makan cacing-cacing yang keluar. Dan si induk ayam ini mengajarkan kepada semua anak-anaknya, meskipun anak elang ini yang hitam tidak pertamanya itu agak susah, agak harus adaptasi dengan cara baru ini. Dia akhirnya bisa, dan setelah beberapa saat dia beberapa minggu, si induk ayam ini mengajarkan skill lainnya kepada anak elang ini. Setelah beberapa tahun kemudian, saat anak elang ini lihat ke atas, dia kelihatan sebuah benda besar yang gagah, dan kelihatan sekali berani sekali lihat ke atas. Ternyata itulah seekor elang yang besar, elang yang gagah, dan dia itu terpesona. Loh, kok dia bisa jadi besar? Aku gini kecil, masih di darat, guys, belum tahu cara terbang, nggak tahu cara kelihatan gitu besar, gagah. Dan setelah dia terpesona, lihat, wah gitu, ibunya langsung ambil. Nah, cepat, lari, ini elang, itu loh, elang. Kita itu mangsanya, kita harus lari, kita harus sembunyi. Nah, pada akhirnya si elang itu ikut. Dia juga takut, dia tak mau mati. Dan setelah beberapa tahun lagi, setelah beberapa dekade, dia tuh realize, dia tuh baru sadar bahwa dia itu harusnya juga bisa menjadi kayak gitu pada akhirnya, tapi sudah terlambat. Sudah di dalam kakinya, sudah sendirian, tidak ada apa-apanya, tidak ada apa-apa utamanya. Nah, pesan moral yang saya mau sampaikan pada akhir cerita ini itu, kalian semua itu jangan takut. Kalian itu semua harus berani untuk menghadapi masalah-masalah dunia ini. Meskipun masyarakat lingkungan kalian itu bilang saat A, kalian harus berani untuk menemukan B. Meskipun keluarga, teman-teman kalian menyayangi kamu untuk tetap aman, tapi kadang-kadang ada masalah yang kalian harus berani melawan diri. Nah, itu pesan moral saya, itu ada pesan yang saya mau sampaikan. Terima kasih, dan saya berminta maaf atas kata-kata salah saya yang mungkin saya. Baik, sekian dari saya di kelas. Terima kasih semuanya dan selamat siang. Selamat sore semua. Sore. Nama saya Nicholas, dan hari ini saya akan menjadi MC kalian semua untuk sore hari ini. Sebelum kita mulai acara grand launching hari ini, bolehkah saya meminta tepukan tangan yang paling meriah dari kalian semua? Terima kasih banyak. Nah, tanpa lama lagi kita akan memulai acara grand launching produk terbaru hari ini, PS5 oleh Ibu Rosen. Baiklah, kita sekarang akan mempersilahkan Bapak Andrew dari perwakilan panitia untuk memberikan ucapan salam hari ini. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, ucapan yang sangat dari Bapak Andrew. Nah, sekarang kami akan mempersilahkan Ibu Rosen, founder dari game
konsol PS5 hari ini untuk maju ke depan panggung dan memberikan kita semua ucapannya. Baik, terima kasih Ibu Rozan untuk memberikan kita ucapan hari ini. Nah, sekarang untuk menghilangkan ragu dari kalian semua, kita akan mempersilakan Bapak Gustaf untuk memberikan kita presentasi produk PS5 hari ini. Bapak Gustaf, kami persilakan untuk maju ke depan panggung. Terima kasih Bapak. Nah, presentasi yang paling bagus dari Bapak Gustaf. Habis ini kita akan memberikan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan. Dan setelah itu kita akan mengadakan demo di sebelah kiri saya di area demo situ. Dan jangan Bapak Ibu tinggal dulu karena habis ini kita akan mengadakan acara door prize dan sesi berfoto sama untuk para pemenang. Dan tanpa lama lagi saya akan mempersilahkan band RTV untuk menghibur kita semua pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk band RTV. Itu dia band RTV. Mana tepuk tangan kalian semua. Terima kasih para pengunjung untuk datang pada acara grand launching produk PS5 hari ini. Saya Nicholas dan saya mengizin pamit dulu. Selamat malam dan selamat berbelanja. Bagaimana kabar Pak Jimmy? Baik. Ya, bagus. Ini saya mau menawarkan sebuah produk baru saya. Produk apa? Sebuah mesin cuci model baru ini. Belum butuh sih. Kenapa tuh? Ini kan tempatnya itu kayaknya itu mesin cucinya juga lumayan bagaimana ya ini? Katanya kayak bisa diperbaruin mesin-mesinnya di sini, untuk mesin cuci sini. Ini kan saya usaha laundry kan, sudah ada mesin cucinya, ngapain jadi mesin cuci lagi? Nah ini loh Pak, ini berapa ini wattnya mesin cuci satu unit ini? Saya kurang tahu karena ini utusan pegawai saya, tapi yang pasti listriknya masih cukup sih. Ya selama ini kita paling enggak satu hari itu bisa jalan sekitar 40 lot lah untuk cucian. Udah ada problem sih buat saya. Nah ini model baru kita ini bukan menjaminkan untuk memotong setengah dari itu dan plus ada bisa tambah lebih banyak load di dalam satu mesin cuci. Jadi kalau gimana? Jadi kalau Bapak itu kalau satu kali load bisa hanya 10 kilo, 15 kilo, ini bisa sampai 20 lebih kilo per satu cycle. Oke. Dan ini mesin cuci itu bisa lebih kompak, bisa lebih bertata. Jadi nggak usah ambil terlalu banyak ruang, jadi bisa ya Pak memaksimalkan. Oke. Sekarang kalau kita bicara tentang mesin cuci loh ya, kalau misalkan kita bicara tentang 20 kilo per lotnya itu, lu mau nyuci apa? Karena kan rata-rata kita jual cucian itu kan orang-orang ngepasin ke 5 kilo, 3 kilo, 5 kilo, terus kita 20 kilo itu loh, mau nyuci 4 keluarga kita jadiin satu, terus kita pisah-pisahin, ya nggak mungkin lah. Ya siapa tahu mungkin ada rumah Bapak ada rumah itu mungkin kliennya itu ada keluarga besar, jadi cucian banyak. Nah iya berarti kan saya paling ganti cuma satu, yang lainnya ini 10 kiloan masih cukup. Karena kalau mungkin satu mesin cuci rusak atau kan ini elektronik masih ada masanya, harus ganti kalau udah harus diperbaiki. Dan Bapak kan harus perlu ada cadangan kalau dalam masa itu krisis itu. Nah begini, kalau Bapak beli punya kita itu bukan hanya kayak mesin tahun ini, tapi juga loadnya lumayan besar. Jadi kalau ada beberapa mesin cuci rusak, tahu saya itu jarang. Tapi kalau ada masalah gitu,
bisa pakai, nggak usah khawatir karena ini sudah diuji sama teknis kita, ini sudah diuji, sudah benar-benar bisa melakukan apa yang harus dilakukan. Jadi saya perlu untuk pikirkan cadangan ya, cadangan mesin cuci gitu ya. Lebih aman kan? Oke. Ya coba sih nanti saya tak pertimbangkan dulu sama beberapa tim terkait. Nanti kalau misalkan ada oke, kamu saya kabarin. Oke, terima kasih. In every moment, my love will be tempted, but still be forever always, every moment. Good evening everyone, my name is Nicholas and today I will present about the lactase catalyst. It is one of the many catalysts in our body and I felt like it would be a good topic for me to present about in today's discussion. First of all, an introduction about the lactase catalyst. It is a catalyst found inside our digestive system and it is responsible for many things, one of which is the breakdown of lactose, which is the main sugar found in milk. It does this so that our body can then absorb the two main parts of lactose, which is galactose and glucose, to be used as energy for our body. Moving on. The basic concept, which is the substrate and the product. The substrate of the lactase enzyme will be the lactose itself. It is, like I said, found in milk, and when broken down, it is then formed into two different components, which is the glucose and galactose. The main difference between the two is that they both have the same basic structure, but galactose is slightly more rare to find and the hydrogen molecule is inverse to that of glucose. The optimal environment for the catalyst to work as will be around 37 degrees Celsius, which is about the same as our body temperature. So it is suited to act in our body. Other than that, the optimal pH, which is about slightly alkali, so 78 pH, is also found in our small intestines, so that it may break down the lactose inside the milk as best as it possibly can. Moving on. So we'll set that one out. The function. Now you may be asking, why is it doing this? What's the point? Well, the point is so that it can break down the glucose. Why? Well, not just so that our body can absorb it, but so that the bacteria inside our guts, inside our stomachs, will not be able to absorb it itself. Why? Because if it does absorb the glucose or the lactose, it can then be turned into byproduct by the bacteria, or another way to put it, why our stomachs can hurt whenever we drink milk. Because it produces gases, which then cause our stomachs to hurt and, well, cause diarrhea for one, and many other things, many other problems. So, fun fact about the lactase catalyst, is that about 70% of the human population is lactose intolerant, meaning that about 70% of people don't produce their own lactase as an adult, as they lose the ability after they reach puberty. So that's about it. In conclusion, the lactase enzyme is an important part of our digestive system, and it can break down the main sugar in milk and can help us absorb the nutrients from it. That's all from my presentation today. Thank you for listening. If
if any of you have any questions, please ask me directly. Any questions? No? Alright, that'll be all for my presentation today. Thank you for listening. And I hope good luck for the next one. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kok ini jelas ya? Bilang lagi, selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, itu baru itu semangat. Nah, sekarang kita akan pada siang hari ini kita akan mengadakan sebuah seminar tentang apa ya? Seminar mental health kita semua. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan dari seminar kali siang hari, pasti ada beberapa dari kalian yang merasa agak grogi, yang merasa agak lelah. Jadi untuk menghilangkan lelah itu, kita akan mengadakan sebuah ice breaking, di mana beberapa ice breaking games. Game pertama kita adalah game bernama Tembak Saya. Nah, di game ini kalian ada dari kalian yang tahu cara main game ini? Belum. Nah, di game pertama kita, kalian kalau saya bilang door, kalian akan memperayakan seperti kalian dalam terlibat. Contohnya, Nah, dan kalau saya bilang door, semua terlibat audiens akan memperayakan seperti mereka semua telah terlibat. Dan kalau saya bilang door 3 kali, para audiens akan bilang gak kena. Seperti kalian semua telah menghindari pelurunya. Kita akan praktek sekarang. Tuh. Gak kena. Nah, para audiens pasti sekarang rasa sangat semangat, pastinya rasa rejuvenated. Nah, sekarang kita akan mengadakan sesi inti seminar kita. Mari kita mempersabarkan Pak Hadi untuk datang ke atas panggung. Halo semuanya. Halo. Nah, lihat sekilas ini semuanya sudah semangat sekali ya. Pasti semua ini sudah sarapan semua ya. Nah, perkenalan, nama saya Nicholas dan saya hari ini akan menjadi MC pada bazar bertema Jungle in the Rock untuk kalian semua dari sore sampai malam hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam isi bazar, saya ada sebuah game untuk kalian semua. Siapa di sini ada boneka paling terbanyak akan saya memberi sebuah kupon. Kupon ini nanti kalian ambil di dalam softball up to Rp200.000. Seru kan? Seru. Nah, boleh para audiens datang ke atas panggung. Oh, ini sudah beberapa ya. Wow. Kok cek ikutnya? Saya dulu ya. Wah, ini malah ada satu yang boneka Doraemon. Nah, kok ini? Ya, ini pasti yang menang ini. Ada bukan sebuah koleksi yang ini. Nah, untuk kakak boleh langsung ambil dari bolnya. Ya, dapat berapa kak? Oh, dapat 75. Ya, lumayan. Nah, bagus. Nah, untuk para tenan dan stall-stall yang kita ada, pasti kalian sudah kenal beberapa, terutama yang mungkin saya teh pucuk dan mungkin Mishue. Tapi di sini ada juga beberapa yang agak obscure namanya, dan saya akan memberi list nama. Nah, pertama yang masih ada teh pucuk, selanjutnya ada Aromanis, Taro, Exosuki, teh Iblake, Mishue, ada pentol Horas di sebelah kanan situ. Dan juga ada Burger Shock untuk para bapak dan ibu, juga bisa dapat sebuah promo spesial kalau memberi bukti stroke seminimal pembelian Rp100.000, di mana bapak dan ibu dapat diskon, dapat cashback sebesar 20% dari total stroke belanja yang dapat. Dan
untuk yang benar-benar antusias berbelanja di pada hari ini juga dapat kesempatan untuk meet and greet dengan Doraemon dan rekannya. Nah, setelah karena photo shoot ini selesai, mari kita jangan tinggal dulu karena habis ini kita akan ada sebuah performance dari salah satu guest star kita. Dan mari kita menyebutkan Queen Salman untuk memberikan kita performance yang sangat spektakuler pada hari malam ini. Waduh, performance yang sangat bagus dari Queen Salman. Nah, tanpa sudah rasa ini sudah menjelang akhir acara. Terima kasih atas semua para hadiran, sponsor kami dan juga guest star kami Queen Salman atas hadiran mereka pada acara hari ini. Nama saya Nicholas, saya pamit dulu turun dari panggung. Selamat berbelanja dan selamat malam. Selamat siang Transmart. Siang. Bagus. Kabar ini bagaimana? Baik. Bagus. Nama saya Nicholas dan hari ini saya akan menjadi MC pada acara hari ini yang akan memadukan acara dari awal sampai akhir. Acara yang kita akan menghadirkan hari ini adalah acara launching produk LG Ultra HD. Boleh beri tepuk tangan atas semangat pada siang hari ini. Nah, pertama saya mempersilakan Bapak Gustaf selaku representatif dari LG dan juga direktur untuk memberikan sambutan pada siang hari ini. Bapak Gustaf, kami mempersilakan kata-kata inspiratif dari Bapak Gustaf ya. Nah, juga kami persilakan Ibu Pertiwi selaku sponsor dan juga satu sponsor pada acara siang hari ini. Ibu Pertiwi kita mempersilakan naik ke depan panggung. Kata-kata yang bermotivasi dari Ibu Pertiwi yang sangat bagus. Nah, sekarang kita akan mengadakan acara launching produk dan juga video teaser tentang produk LG Ultra HD. Nah, sekarang kita bisa menyimak video teasernya dulu. Nah, video yang sangat bagus dari tim PR LG. Nah, sekarang kita akan menyambut launching resmi dari LG Ultra HD. Beri tepuk tangan untuk mengenal lebih lanjut tentang produk yang telah di launching. Tim produk spesialis dari LG akan mengadakan sebuah presentasi untuk menghilangkan ragu-ragu para tamu dan bapak ibu yang telah hadir. Tim LG kita mempersilakan naik. Presentasi yang sangat informatif dan sangat begitu berguna dari tim LG. Nah, kalau bapak ibu masih tidak tertarik ataupun masih ada meragukan tentang produk, di sebelah kanan saya ada sebuah demo langsung dan juga promo spesial, di mana 10 order pertama yang ada akan diberikan promo sebesar 50%. Jadi Bapak Ibu sekarang pasti tertarik kan? Jadi cepat-cepat ambil promonya sebelum habis. Nah, untuk Bapak Ibu tamu yang di belakang sudah grogi, sudah ngantuk, sekarang kita akan mengadakan door prize, di mana nomor-nomor yang saya panggil bisa langsung berdiri di depan panggung. Jadi sekarang bisa langsung mempersiapkan tiketnya. Jadi nomor yang saya panggil adalah nomor 2, nomor 5. Setelah kasih hadiahnya, bisa langsung ada sebuah sesi foto bersama untuk para pemenangnya siang hari ini. Posenya bebas, tetapi hanya bisa foto maksimal 3 kali. Jadi kedua pemenang bisa langsung pikirkan tentang pose-pose yang kalian mau lakukan. 3, 2, 1. Nah, ini yang terakhir ya. 3, 2, 1.
pose yang paling bagus yang di akhir. Oke, nah sekarang tak terasa lagi sudah di ujung akhir acara. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah datang, kepada Bapak Direktur, kepada sponsor kita hari ini, dan juga para tamu yang telah hadir. Nama saya Nicholas, terima kasih dan selamat berbelanja.